itu start ya bro. Jadi yang paling depan itu pemandunya ya, kru dari sini. Nah, itu pemandunya yang paling depan. Jadi kakinya saling mengait, itu gitu ya. Oke, coba kita menuju ke rumah kecil ini ya bro. Rumah kecil mungil ini seperti apa kondisinya, sahabat lestari? Kita naik. Ya, ini mudah-mudahan menjadi referensi Anda yang khususnya yang tinggal di wilayah 3 Cirebon. Ini nggak jauh banget dengan Raja Galuh, dekat dengan Pasar Raja Galuh. Oh, di sini tempatnya asik ya bro. Terima kasih adek. SMA Lui Munding atau SMP? SMA Lui Munding. Sip, oke. Dari mana? Dokter di Tembak. Dari mana kak? Apanya? Rumahnya? Oh, Jakarta. Oh jauh. Iya, selamat datang di Raja Galuh. Keren. Dari Jakarta. Atau sengaja melepaskan? Kita emang sengaja dilepas. Cuma tadi saya pas dilepas jatuh ke air. Iya sip kak. Ini penampungan. Ini biasanya ditampung di sini untuk diedarkan ke warga. Nah bro, tuh ya kan? Ditampung dulu, terus diedarkan ke rumah-rumah warga sekitar. Karena di sana sudah perkampungannya ya bro. Itu sungainya. Asik ya bro. Keren banget. Nggak bawa kopi darurat, hanya bawa mineral aja. Jadi nongkrong di sini ya bro. Ngadem di sini walaupun nggak begitu adem karena di sini lokasinya berada di lembah, di kepung gunung, sehingga suhunya nggak begitu dingin. Kalau mau dingin harus naik ke bukit, ke puncak sana ya. Ke puncak gunung itu dingin banget. Nggak berbahaya, jadi lebih aman untuk anak-anak. Jadi memang ini diperuntukkan untuk anak-anak ya tuh. Jadi kalau bawa putra-putrinya diajak mainnya ke sisi yang sebelah sini. Ini base campnya aja bro ya. Jadi kalau mau orang Giram di sini loketnya ya. Ada musik ya bro. Nggak terasa ternyata udah beduk. Ya kita cut dulu sahabat lestari. Mbak Ino mau bakso. Kalau nggak dikat nanti sahabat minta semua. Dulu ya. Ya ini sahabat lestari. Jadi ternyata objek wisata ini baru dibuka setelah Lebaran itu ya bro. Jadi belum lama. Di sini belum bayar tiket masuk, hanya bayar parkir. Motor 5.000, mobil 10.000. Ini karena ada musik Mbak Ino jadi males ngomong. Bapak salah lokasi kayaknya. Bapak salah lokasi nih kayaknya. Salah lokasi, jadi panas-panasan bapaknya. Yaitu sahabat lestari yang sedang berarung jeram.
Ya nih sahabat lestari, kondisi di atasnya kayak gini. Ini persawahan ya, cuman sudah habis panen ya sepertinya. Coba ini ujungnya di mana? Coba kita ke sana, ujungnya di mana? Ya, oh ternyata ini cukup deras sahabat lestari ya. Ternyata arusnya cukup deras ini, ya. Ya itu sahabat lestari, kondisi sungai di Cipendei yang dipakai untuk arung jeram. Cipendei River Tabing. Lumayan ramai hari ini, ramai banget ya bro. Jadi Mbak Ino ingetin, ternyata ini saya nanya sama ibu yang di warung, ternyata ini baru dibuka setelah lebaran sahabat lestari ya. Karena lebaran itu jalan cor-corannya yang menuju ke sini baru selesai dan mulai dibuka lebaran. Jadi baru 3 bulan sekarang ternyata. Dan belum ada tiket masuk ya bro, baru cuman biaya parkir motor aja tadi 5.000 ya. Bayar parkir motor 5.000, bayar parkir mobil 10.000, itu aja. Jadi kalau rombongan bawa warga keluarga semobil ya hanya bayar parkir mobilnya aja ya bro. Jadi masih gratis. Menurut Mbak Ino ini cukup recommended untuk wisata baru, kebetulan masih ramai. Tapi kalau suka mandi-mandian jelas di sini keren ya bro. Yang suka main air indah tuh. Indah seneng main air. Kesini indah. Kesini dari pagi sampai maghrib ya. Ya ini sahabat lestari. Ini di startnya ternyata dari sini ya. Lihat ya bro, ini mata air dari atas gunung sana ya. Jernih sekali. Inilah kerennya di gunung bisa bro. Serba alami ya bro. Kalau rumah saya deket ini, saya nggak perlu pasang sanyo. Coba bayangin ya bro, nggak perlu pasang sanyo, tinggal pasang paralon aja di sana, ngalir sampai rumah saya bro. Ini baru 3 bulan ya? Baru 3 bulan sahabat lestari. Jadi buka setelah lebaran ya. Tapi keren, asli tempatnya keren. Saat tadi lamanya ngopi sih di warung. Ngobrol. Ya itu sahabat yang akan start ya. Jadi per orang 30.000 sahabat lestari ya. Oke, saya ke atas dulu ya. Kalau di sini aslinya Bang Cabro. Sungainya ya Bang. Dari sana dan di sana. Sahabat lestari keren, recommended banget. Yang suka alam ya, yang suka petualangan, recommended banget. Yang suka mandi-mandian, kalau kesini usahakan pakai celana pendek aja kayak Mbak Ino hari ini sengaja pakai celana pendek, sendal gunung ya, bukan sendal sawah. Karena mau ke sungai ya. Airnya deras banget. Jadi kalau bawa anak kecil jangan dibawa ke tempat yang berarus deras kayak gini. Kalau bawa putra-putrinya yang masih kecil bawa ke tempat yang airnya tidak berarus ya. Kan ada ya semacam gelembungan kecil gitu. Ya, airnya deras banget ya bro. Makanya startnya dari sini. Ya berapa ratus meter ya kurang lebihnya tadi. Lumayan jauh ya bro. Jadi startnya dari sini, ongkosnya per orang 30.000 satu kali jalan. Kalau durasinya karena tergantung dari posisi, kadang-kadang ada yang meluncur deras karena tidak nabrak-nabrak, ada yang lamban karena sering nabrak, belok gitu ya. Beda-beda. Dan jalan di bebatuan bulat-bulat begini tidak mudah ya bro, apalagi harus melawan arus ya. Batunya licin, harus hati-hati. Soalnya kalau kepleset itu batunya bukan batu yang licin banget. Yang licin lumutnya batunya itu tajam ya bro.
karena berpori-pori ya batunya. Ya demikian sahabat lestari yang bisa Mbak Hino sampaikan dari posisi start Arum Jeramnya di sini ya. Dan ternyata di di cabangan sungai. Ini dari arus dari sebelah sana, sama ini yang lebih besar dari sini. Ini pohon apa nih, bro? Ini pohonnya mati nih, bro. Kering ya, ini kering, pohon mati. Nah kalau ini pohon nangka ya, sahabat lestari, ini pohon nangka nih. Nggak ada buahnya. Ada buahnya masih kecil. Ya. Nah itu gunungnya tinggi banget dan hutannya cukup lebat. Ya ini perangkatnya aja, bro. Lumayan berat ini yang musim-musim ini nih. Ya ini startnya dari sini, bro. Kita lihat startnya ya. Oh baru mulai. Ya itu start ya, bro ya. Jadi yang paling depan itu pemandunya ya, kru dari sini. Nah, itu pemandunya yang paling depan. Jadi kakinya saling mengait. Kalau kakinya nggak mengait nanti lepas ada yang belok, pisah sendiri-sendiri. Hebat ya, bro. Ternyata histeris, begitu mulai jalan histeris dia. Seru ya, bro ya. Yang hobi silakan merapat ke sini, sahabat lestari, di Cipondoi River Tabing ya, Kecamatan Raja Galuh. Sekitar berapa menit ya, sekitar 15 menit lah dari Pasar Raja Galuh ke arah selatan atau ke atas ya, menuju ke arah Panyawean. Oke, kita jalan turun ya, bro ya. Nah ini Mbak Ino tunjukkan. Jadi kalau kita bisa beli tanah di sini, bikin rumah di sini, nggak perlu repot-repot beli sanyo aja, bro ya, atau pasang ledeng. Kita tinggal beli paralon aja, kita colokin aja. Ini mata air dari gunung sana, bro. Ini gunungnya tinggi banget, besar banget. Di atas sana ada mata air, kita tinggal colokin aja. Airnya dijamin kayak aku aja, bro, lihat. Ini kandungan mineralnya luar biasa, bro. Jadi pasti sehat. Kayak aqua. Enggak. Ya ini sahabat lestari. Ada nih paralon bocor ini didistribusikan ke perkampungan ini, bro ya. Ini pipa ini didistribusikan ke pemukiman warga untuk keperluan sehari-hari, memasak, mencuci dan sebagainya. Oh, keren ya, bro. Di sini ada kerujukannya. Di sini jadi sungainya tuh kayak bercabang gitu karena ada pohon yang di tengah-tengah itu akhirnya menjadi bercabang. Kita foto, bro. Jadi walaupun ini sawahnya di bukit, di kaki gunung, di ketinggian, suplai air tetap melimpah, bro, karena di sana banyak mata air di kaki gunung atas sana. Tuh terlihat banyak paralon berserakan, itu artinya di sana ada mata air. Ya, otomatis pengairan sawah ini nggak pusing, nggak mikirin irigasi. Irigasi dari waduk Jati Gede maksudnya,
Ini irigasinya alami dari mata air pegunungan Cak Bro. Luar biasa sahabatku. Ini ruas sungainya yang dilewatin Arung Jeram tadi, tapi kayaknya arusnya lebih deras yang di sana, jadi kayaknya melaluinya yang di sana, bukan yang di sini. Di sana Cak Bro. Ya itu sahabat lestari, rombongan yang mau obo-oboan. Baik sampai obo-oboan, main obo-obo kayak Joshua. Nah kalau di sini airnya rada landai, aman untuk anak-anak Cak Bro ya di sini. Jadi kalau mau bawa putra putrinya main air, ya di sini hanya bayar parkir, tidak bayar biaya masuk, tidak ada tiket masuk ya, hanya bayar parkir kendaraan aja. Putra putrinya dibawa ke sini, main ke sini. Bagian yang di sana itu harusnya ditahan tuh Cak Bro. Jadi di sana aman untuk anak-anak. Yang sebelah sana, yang harusnya di sini dibikin deras ya untuk dilalui Arung Jeramnya. Jadi harus yang di sana itu aman untuk mandian anak-anak. Oke, kita nyebrang ke sungai sana, nanti kita lewat jembatan sana. Oke. Ya musiknya alhamdulillah berhenti sahabat lestari. Jadi itu tadi lokasi parkirnya di sana ya. Jadi ke sini tidak bayar tiket masuk, hanya bayar parkir kendaraan. Motor 5.000, mobil 10.000. Kita nyebrang ke sana Cak Bro ya. Kita turunin anak tangga ini. Kita nyebrang di jembatan kayu. Oh ada musik Cak Bro, musiknya di play lagi. Ya ini Cak Bro. Tuh. Ya seperti itu Cak Bro. Finishnya di sana kayaknya, di jembatan sana. Ya, kita naik ke bukit sana Cak Bro. Nah, di sini lokasi lesehan mandi anak. Oh ini yang aman untuk anak-anak sahabat lestari ya. Jadi alirannya ada yang menyabang ke sini nih, harusnya aman untuk anak-anak main atau mandi-mandian ya. Ini harusnya cenderung lebih pelan, nggak begitu deras seperti yang di sana tadi ya. Jadi kalau bawa putra putri dibawa ke yang sebelah sini ya sahabat lestari. Ya ini kalau bawa putra putri mainnya yang di arus yang sebelah sini. Nah, ini sahabat lestari tuh banyak anak-anak lagi main di situ juga. Sayangnya ini pohonnya kurang banyak sehingga panas Cak Bro ya. Kalau pohonnya lebih banyak mungkin teduh banget di sini. Ini pohonnya baru mulai ditanam ya ini. Ini masih tanaman baru tuh, belum, malah ada yang mati yang harus diganti itu. Jadi baiknya pagi-pagi sih kesini Cak Bro, karena sekarang terik banget karena ini di lembah. Kita dikepung gunung, otomatis di sini suhunya panas banget. Ya, yaitu sahabat lestari. Kalau mau lesehan di situ, kayaknya tikernya disediakan oleh yang dagang minuman yang menyediakan tiker itu ya.
Jadi yang menyediakan tikar ini adalah warung ya. Supaya kalau Anda pakai tikar di sini jajannya ke warung itu gitu ya. Oke, coba kita menuju ke rumah kecil ini ya bro. Rumah kecil mungil ini seperti apa kondisinya sahabat lestari? Kita naik. Ya, ini mudah-mudahan menjadi referensi Anda yang khususnya yang tinggal di wilayah 3 Cirebon. Ini nggak jauh banget dengan Raja Galuh, dekat dengan Pasar Raja Galuh. Oh, di sini tempatnya asik ya bro, tapi panas karena belum banyak pohon. Ternyata di teras banyak orang rombongan ya bro. Nah, kita ke bukit ini ya bro. Karena bukitnya gersang ya bro, bukitnya berbatu lihat. Makanya ini tidak ditanamin padi karena banyak batu melulu lihat ya bro. Ini batu bukan ditaruh, tapi ini batu alam yang sudah alami ada sejak dulunya ya bro. Jadi di sela-selanya bekas tanaman padi ya, di antara bebatuan yang berserakan. Rupanya dulu di zaman purba sungai itu sebesar ini ya bro. Sungai itu sebesar ini. Cuman karena perkembangan zaman sungainya menyempit menjadi kecil, arusnya menjadi sedikit lebih kecil. Nah, ini area bukit batu, jutaan batu ya bro. Aduh sayang panas ya bro. Ya itu lokasi parkirnya tadi ya, di sana. Bayar parkir motor 5.000, bayar parkir mobilnya 10.000. Dan tidak ada biaya tiket masuk, hanya bayar parkir aja. Nanti kita nyebrang di sana ya, supaya ketemu tempat parkir. Karena kita tadi, Mbak Ino tadi naiknya dari sana ya ke sana. Oh, ternyata ini milik perorangan ya bro. Ada yang ngebooking, itu ada keluarga di situ ya. Kita nggak bisa masuk. Ada sekeluarga di situ. Mungkin lagi di booking atau yang punyanya, kita nggak tahu ya. Kita lewat sini turunnya, kurang lebih itu sungainya. Mudah-mudahan itu suara musik yang sayup-sayup itu tidak kedetek di video Mbak Ino. Jadi Mbak Ino tidak harus ngedit, sehingga caprusan Mbak Ino nggak sia-sia. Oke, kita lanjutkan capru, kita turun. Ini bukan jalan resmi ya. Ini jalan Bapak Tani. Jalan resminya di sana, di tepian sungai. Ini bukan jalan resmi ini. Illegal street. Oh, ada. Oh, ini lagi habis dibajak nih, mau ditandurin lagi, Cak Bro. Di sana ada ladang, cengkeh, dan pisang, Cak Bro ya. Ini ada buah naga atau bukan nih, Cak Bro? Ini kayaknya tanaman buah naga ini. Atau kaktus. Nggak tahu Mbak Ino ya. Kayaknya sih buah naga itu, Cak Bro. Bukan kaktus ya. Oke. Kita turun. Oh, ini rombongan pekerja, Cak Bro, ternyata. Bukan kru Arung Jeram ya. Ini lagi kerja bapak-bapaknya. Punten, Mbak. Ikut lewat, Pak. Oh, lagi ini pasang pematang, Cak Bro. Coba kita ke sana, sahabat lestari ya. Kita naik ke bukit itu, ada jalannya. Walaupun ada musik, mudah-mudahan tidak kedetek karena kalah sama suara gemuruh air sungainya, Cak Bro. Oh, kita bisa ke sini, Cak Bro. Kita juga bisa ke sana. Ada jalannya ya. Ada treknya nih. Trek kayu. Ya, harus dimaklumi kalau kondisinya masih terlihat darurat karena ini baru 3 bulan, Cak Bro ya. Baru dibuka habis lebaran itu. Jadi harus maklum. Mudah-mudahan dengan seiring pertumbuhan pengunjung yang kayaknya semakin ramai, nanti
akan dibangun lebih baik. Punten Bapak. Ya ini sahabat, ini jembatannya ya bro. Aduh, kita dari sekolahan mana dek? Ada dari mana? Lu mending, wow deket, jauhan Pak D nih, jauh. Pak D dari Jawa Timur. Saya masukkan YouTube nanti ya. Terima kasih adek. SMA Lui Munding atau SMP? SMA Lui Munding. Sip, oke. Ini adik-adik dari SMA Lui Munding yang kita lewatin kalau Mbak Ino berangkat selalu lewat di Lui Munding, sahabat Lestari. Oke, kita ke sini. Mbak Ino nggak mau apa namanya? Mbak Ino sendalnya kotor, nggak mau naik ke panggung ini, kasihan kotor nanti. Mbak Ino nggak mau menodai tempat yang bersih karena sendal Mbak Ino kotor. Mbak Ino kesini aja Cak Bro, turun ya, nggak naik ke panggung kecuali lepas sendal. Oke, ternyata keren Cak Bro. Wah ini ternyata di sini finishnya. Oh finishnya di sini sahabat. Nah ini finishnya. Jadi finishnya di sini dan ini disediakan untuk break atau istirahat setelah menggah-menggah tadi ya. Menggah-menggah mengarungi arus sungai ya. Disediakan tempat untuk break beristirahat di sini. Tapi mereka langsung naik tuh. Rupanya nggak capek. Dia langsung naik dari sisi sebelah sana. Sisi sebelah mana tuh? Timur atau utara itu? Mbah Ino nggak begitu paham Bro. Arahnya timur, barat, selatannya. Aduh Mbak Ino salahnya nggak bawa minum nih Bro. Di sini jauh dari warung. Nah, enaknya nyantai di sini nih. Walaupun hawanya lada ngelekep ya, ini di lembah. Mbak Ino mau duduk di sini yang rada dingin, sahabat Lestari. Aduh. Sambil ngeliat yang mau finish, yang tadi, yang kanyut dari atas, finishnya di sini tuh. Sudah penjaga gawangnya udah siap-siap ya. Ini penjaga gawangnya. Nah, berarti sebentar lagi akan ada yang nongol. Jadi mudah-mudahan ini menjadi referensi bagi yang hobi berarung jeram. Untuk kelas pemula di sini cocok ya Bro. Arusnya nggak begitu ekstrim ya. Loh datang kan? Datang ini rombongannya. Oh terputus dari rangkaian gerbongnya. Ini tercerai berai ini. Malah penumpangnya ada yang jatuh itu. Oh penumpangnya sepertinya kru itu turun dia. Penumpangnya kru mungkin turun dari ban ya. Nah, mereka finish ya Bro. Dan ada tali yang disiapkan kalau kebablasan. Kalau kebablasan ada tali itu. Bisa pegangan tali. Tapi jangan disangkutkan di leher ya Bro. Jangan disangkutkan di leher. Bahaya. Ya, finishnya di sini ya sekitar untuk menempuh kanyutan. Kentiran dari atas tadi sekitar berapa ya? Mungkin kalau diperkirakan, kalau boleh diprediksi durasinya dari atas sampai sini mungkin sekitar kurang lebihnya 10 menit ya Bro ya. Biayanya per orang 30.000, jangan lupa. Ya kurang lebihnya begitu sahabat Lestari. Yang ini Mbak Ino cut dulu. Mbak Ino mau cari minum dulu ya Bro. Ngambil minum terus ke sini lagi, oke? Nah, kita shoot lagi ini Bapak yang sedang mencanggul. Beliau ini mohon dicatat ya, beliau ini pengabdi bumi sejati yang membuat bumi tetap terjaga subur ya. Nah, ini turun dari ban dia. Terjatuh dari ban. Mendarat dari pesawat. Pesawat ban. Mbak Ino mau ambil minum dulu di motor ya Bro ya. Kita cut dulu yang ini. Kita nyebrang di jembatan ini. Jadi jembatannya masih semi darurat ya Bro ya, karena memang ini baru buka 3 bulan. Ya kita doakan sama-sama
Tempat ini semakin viral, semakin ramai, pengunjungnya semakin membludak, dan insya Allah ini akan dibangun lebih permanen dan lebih bagus dan estetik lagi. Oke, kita doakan sama-sama tempat ini menjadi lebih maju, lebih keren, dan lebih digemari banyak orang. Ya, ini peserta terombang-ambing sendirian, dia teriak heboh sendirian. Dia terlepas dari rombongan. Terlepas dari gerbong dia. Coba. Keren, keren. Terlepas dari rombongan dia. Sendirian. Teriak-teriak sepanjang jalan. Keren ya teh? Keren. Asik. Dari mana? Rembak, terjerembak. Dari mana kak? Apanya? Rumahnya? Oh, Jakarta. Oh jauh. Iya, selamat datang di Raja Galuh. Keren, keren. Dari Jakarta. Alaminya masih normal ini. Iya, keren. Baru 3 bulan ini dibukanya. Oh, iya. Jadi masih, makanya jadi mohon maklum kalau masih darurat karena baru dibuka setelah Lebaran. Oh, sebelumnya ya nggak ada apa-apa. Sebelumnya buat mandi warga ini nih. Jadi akhirnya warga tersingkir. Malu mau mandi banyak orang. Ramai soalnya. Jadi Tete dari Jakarta Iya. sama kakak. Iya. Iya, terlepas ya gerbongnya. Atau sengaja melepaskan? Kita emang sengaja dilepas. Cuma tadi saya pas dilepas jatuh ke air. Iya, sip kak. Mangga, mari. Nanti saya upload di YouTube nggak apa-apa ya? Boleh. Siap. Nama YouTube-nya apa, Pak? Mbah Ino Channel. Siapa? Mbah Ino Channel. Basino Channel. Mbah Ino. Bakino. Ino. Timo. INO. Ah ya. Ya, Pak. Kasih, Pak. Sama tetehnya dari Jakarta. Jauh-jauh hanya untuk obo-oboan ya bro ya. Keren, heboh banget ini. Jadi mbaknya itu terlepas dari kaitannya, jadi lepas sendiri-sendiri. Hanya tadi terjun dari bannya katanya. Untung HP-nya safety dia, aman dari, kalau HP-nya Mbak Ino pasti langsung mati. Jangan kan sampai nyemplung, kecipratan air aja langsung tewas ya bro. Ya maklum, HP mahal. Mahalnya orang murah. Oke. Enggak. Oh mau ke sini, bentar. Ya Mbak Ino ngambil air minum dulu sahabatku. Jadi ini sama seperti di Lembur Pakuan ya bro. Ini dikasih apa namanya, bebetan kain apa ini, kain champion atau kain apa tuh, catur ya. Hitam putih kotak-kotak. Bendera champion itu kan begini ya bro. Ya. Oke, kita ambil minum dulu. Kamar mandi, nah itu kalau mau ganti pakaian di sini ya bro. Ganti pakaian ya, bukan ganti istri. Ganti pakaiannya di sini. Nah, kamar ganti. Jadi sarananya sudah, insya Allah sudah cukup lengkap untuk menunjang yang berarum jeram. Jadi setelah berbasah-basahan ganti pakaiannya di sini sahabatku ya. Cipunduy. Nah itu bro, ini tidak terlepas dari rangkaian gerbongnya. Rapi dia sampai di garis finish. Tidak ada yang terlepas. Kalau yang tadi banyak yang cerai-berai, terlepas dari gerbongnya. Agak yaitu rombongan dari Jakarta tadi, sahabat Lestari ya. Ini rombongan dari Jakarta tadi. Habis briefing, terus mau lanjut ke objek yang lain mungkin ya. Ini harus yang diarahkan ke sini ini cenderung lebih tenang ya, karena dibendung di sana untuk menambah arus yang sebelah sana. Nah, oke, di sana dibikin airnya dialirkan ke sana supaya arusnya lebih kencang. Oke, kita turun Kak Bro ke sana. Kita nongkrong di sana di panggung peristirahatan yang finish. Tapi rata-rata nggak pada istirahat, dia finish langsung nanjak. Nah, karena nggak ada yang pakai, Mbah Ino pakai aja. Oke. Kebetulan musiknya nggak kedetek dari sini, kalah sama suara air.
Ya. Coba kita cari lokasi di sini, ada jalan. Kalau ada jalan kita break di sana di bambu-bambu itu, Cak Bro. Kayaknya lebih keren di sana. Oh, ada treknya, Cak Bro. Jadi treknya ini, tembok ini, tembok irigasi ini, Cak Bro, treknya. Ya, kita ke sini, sahabat. Ya. Kita lewat sini, sahabatku. Kita ke sana. Kita menuju ke bambu-bambu itu supaya lebih banyak yang bisa Mbak Ino explore di lokasi ini, walaupun ini sudah di luar dari lokasi objek wisatanya ya, tapi ini masih bagian dari wilayah sungainya. Jadi, oh, ada jalan tembus di sini, Cak Bro. Ada jalan di sini. Jadi kalau lewat jalan ini mungkin menuju perkampungan. Ya. Oh, ada jalan. Ini jalan ini tembus kemana? Ada jalan itu. Oh, ada jalan tembus. Iya, iya, iya. Mau mandi-mandian? Ini mau dicopor, Pak. Oh, iya, iya. Dari sini dah. Iya, iya, iya. Saya mau lihat-lihat dah. Keren. Jadi mau potong rambut, kirain mau mandi-mandian. Jadi ini lagi potong rambut. Ini penampungan. Ini biasanya ditampung di sini untuk diedarkan ke warga, Cak Bro. Tuh, ya kan? Ditampung dulu, terus diedarkan ke rumah-rumah warga sekitar. Karena di sana sudah perkampungannya, Cak Bro. Itu sungainya. Asik, Cak Bro. Keren banget. Kalau punya uang, beli tanah di sini, bikin rumah di sini. Alami banget, Cak Bro. Ya Allah. Aduh, ini kalau punya padi saya tak ambil ini kelapa. Padi jaluk tegane padi gitu. Aduh, padinya subur sekali, Cak Bro. Nyuci motor airnya dijamin bersih, anti karat. Ya. Mau ngambil sisi sini atau sisi sini bebas. Mau nyuci mobil, mobilnya dibopong ke sini. Intermezzo, Cak Bro. Batunya gede sekali, Cak Bro. Plenggro itu namanya. Batu prasasti. Itu ada tulisannya. Cuman yang bisa baca hanya orang yang berilmu tinggi. Kalau nggak bisa baca berarti ilmunya masih rendah. Begitu kata Mbak Ino. Jadi yang berilmu tinggi bisa membaca itu ada tulisannya ya. Ada tulisannya batu gede itu ada tulisannya. Tapi yang bisa membaca hanya orang yang berilmu tinggi. Yang ilmunya belum tinggi tidak akan bisa membaca tulisan yang di batu itu. Jangan tidak percaya. Ya. Jangan percaya Mbak Ino, musyrik namanya. Percayanya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Lucu sopo tak? Mbak Ino ya opo nyaprus, nggak jelas. Oke, keren banget, ya Bro. Kenapa Mbak Ino nyaprus? Karena bahagia banget. Ternyata keren banget. Ini melebihi ekspektasi yang saya bayangkan setelah ngelihat di Google tadi malam. Karena saya ngeliat di Google hanya gambar yang ditampilkan di sana-sana, tidak ada yang menampilkan ini. Alam desa yang keren ini. Di situ perkampungan, ada air yang mengalir deras ke menuju perkampungan. Selain air untuk mengairi sawah, ini irigasi juga ada air yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Ya, ini air yang menuju ke rumah-rumah dan di sini salah satu penampungannya. Ditampung supaya bisa didistribusikan ke setiap rumah warga. Begitu kurang lebihnya, Cak Bro. Dan ini tidak perlu listrik, tidak perlu karena tekanannya lebih kenceng karena ada di ketinggian. Jadi tekanannya lebih kenceng dari pompa air, Cak Bro. Jangan dikira ya. Jadi nggak perlu tenaga listrik. Ini tenaganya gratis. Tenaga gravitasi, bukan gratifikasi. Gravitasi, tenaga gravitasi dari ketinggian otomatis punya tekanan yang cukup besar untuk mendorong air sampai ke bawah. Semakin ke bawah tekanannya akan semakin kencang, Cak Bro. Sebaliknya air yang di atas semakin tinggi, tekanannya akan semakin kencang pula. Begitu kurang lebihnya. Oke, ini yang lagi potong rambut kita tinggalkan.
Kita cari tempat duduk yang enjoy. Ya, ini rombongan yang baru datang lagi. Ternyata hari ini cukup ramai banget yang ikut Arung Jeram. Ramai banget Cabro, rombongan mobil banyak hari ini. Akan lebih ramai lagi besok hari Minggu Cabro. Ini hari Sabtu aja ramai banget. Rombongannya nggak berhenti, jadi kasihan yang ngangkutin ban ke atas sana itu lumayan Cabro. Lumayan. Ya mudah-mudahan dibayarnya sesepadan ya dengan capeknya ya. Dapat komisinya karena memang ini jelas kerjasama kru, kayaknya dibagi rata ya, dibagi dengan seluruh kru, jadi insya Allah sepadan dengan capeknya. Karena yang ngangkutin ke sana bukan masalah berat bannya Cak Bro, jalan kaki aja menuju ke atas sana ke tempat start itu lumayan menggem-menggem Cak Bro. Ya untung ini krunya masih muda-muda ya. Kalau udah sepuh, waduh, lumayan Cak Bro, bukan berat bannya, bukan. Medannya, dan di sana masih jalannya masih licin ya. Ini rombongan yang baru saja finish. Mungkin kalau dia pengen ngulang lagi ya bayar lagi 30.000 lagi Cak Bro, atau mungkin dapat diskon. Kalau umpama ngulang lagi mungkin dapat diskon, mungkin begitu biasanya. Jadi kalau satu kali trek, satu kali jalan itu per orang biayanya 30.000. Mungkin kalau nanti ngulang mungkin diskon 5.000 mungkin. Ya. Kalau ngulang sampai 2 kali. Soalnya melihat suasananya dia heboh, asik gitu, dia ngulang lagi, mungkin begitu. Dan kayaknya ini mengulang nih Cak Bro. Ini mengulang ya. Oke. Mbak Ino lanjutkan dulu ini. Karena Mbak Ino tadi lupa nggak bawa kopi darurat, hanya bawa mineral aja. Jadi nongkrong di sini Cak Bro. Ngadem di sini walaupun nggak begitu adem karena di sini lokasinya berada di lembah, di kepung gunung, sehingga suhunya nggak begitu dingin. Kalau mau dingin harus naik ke bukit, ke puncak sana ya. Ke puncak gunung itu dingin banget. Jadi ini treknya masih darurat karena memang baru dibuka 3 bulan. Nah itu rombongan lagi Cak Bro. Nah itu rombongan Cak Bro. Ngeri Cak Bro. Kakinya kena batu tuh Cak Bro. Ngeri Cak Bro. Ya. Rombongan ibu-ibu petani dari sawah yang di atas, Bro. Ke jalan menuju tempat parkir. Oh, keren ya, Bro. Di sini arusnya deras banget nih di sini. Di sini sempat dibanting di sini nih. Oke, kita lewat sini. Tadi kita lewat di sana ya. Sekarang kita lewat sini. Di tepian sungainya. Panas banget, Bro. Asli panas banget. Kita harus ke jembatan ini, terus ke jembatan yang di atas. Kita turun ke tempat parkir. Alhamdulillah musiknya berhenti, jadi Mbah Hino bisa nyaprus. Kalau musiknya nggak berhenti, Mbah Hino tidak mungkin nyaprus. Kita lewat sini aja, Bro. Jembatan yang ini. Tadi jembatan yang di sana ya. Ya ini sahabat Lestari. View-nya itu lokasi parkirnya di sana, ya. Di sana warung, itu warung ya. Kalau itu bukan warung, itu villa, semacam tempat persinggahan ya, bukan rumah tinggal.
persinggahan mungkin. Kita melalui jembatan darurat ini. Ini suasana di sini nih. Mungkin ini kalau ada hujan gede di sini juga ada arus air di sini ya bro. Kalau hujannya lebat ya, hujannya deras, mungkin air juga melewati ini. Oke, kita berputar ya bro. Ya. Jadi arus yang sebelah sini ini aman untuk anak-anak ya bro ya. Di sini arusnya lebih kecil, nggak berbahaya, jadi lebih aman untuk anak-anak. Jadi memang ini diperuntukkan untuk anak-anak ya tuh. Jadi kalau bawa putra putrinya diajak mainnya ke sisi yang sebelah sini. Nah, kalau arus yang untuk arung jeramnya yang di sini ya bro. Nah, di sini arusnya lebih deras ya, tuh, lebih ganas di sini. Oke, kita ke tempat parkir. Apa ini ya bro? Penyewaan ban. Nah, ini harga sewa untuk anak-anaknya ya bro ya. Ban besar 10.000, ban kecil 5.000, pelampung 10, tikar 10. Oh, tikarnya disewakan di sini ya bro ya. Jadi kalau mau bawa keluarga, bawa rombongan, nyewa tikarnya 10.000. Durasinya nggak tahu. Durasinya berapa lama penyewaan tikarnya nggak tahu. Ya mungkin 1-2 jam lah mungkin. Idealnya di sini 1-2 jam juga udah cukup. Ada yang mandi-mandian. Asik mandi-mandian di sini. Tak bro? Ayo sahabat Lestari, mandi-mandian yuk, kesini yuk. Kalau pengen nggak rame jangan hari Sabtu atau hari Minggu. Kalau kesini hari Senin sampai Jumat. Jadi nggak begitu rame. Jadi kata ibu warung dulu sebelum dibuka jadi objek wisata, warga itu kalau mandi di sini, ya, karena memang tempatnya keren. Airnya cenderung bersih ya, karena dari sana, dari atas sana mungkin ini airnya dari Waduk Sindang Pano. Jadi air ini belum melalui limbah dari sawah sehingga airnya selalu bersih atau jernih ya bro. Kalau sungai yang di bawah otomatis kan sudah limbah pembuangan dari pengairan sawah. Jadi airnya cenderung keruh. Ini sawahnya di kaki gunung yang besar itu, nggak tahu nama gunungnya apa ya. Masih rombongannya nggak habis-habis ya bro. Ada terus. Heboh ya bro. Mungkin orang bisu bisa mendadak ngomong kalau naik ini. Jadi orang yang tadinya bisu bisa mendadak bisa ngomong. Tadinya nggak bisa teriak jadi bisa teriak ya bro. Heboh banget. Keren ya bro. Ayo sahabat Lestari yang hobi arung jeram, kesini recommended banget. Biayanya per orang 30.000 ya, 30.000. Tiket masuk nggak ada, hanya bayar parkir motor 5.000, parkir mobil 10.000. Nggak ada tiket masuk ya. Jadi kalau nggak berarung jeram hanya bayar tiket, hanya bayar parkir aja. Oke. Kita ke lokasi parkir istirahat dulu ya bro. Karena di tengah hari kita nanti nyari musola di perkampungan sana. Ya. Cari musola yang anyles, adem, ayem. Ini base campnya ya bro ya. Jadi kalau mau arung jeram di sini loketnya ya. Oh ada musik ya bro.
uang makan aja. Bikinin sih Pak. Uang makan 50 kan. Bikinin. Oh siap. Oh warungnya penuh, duduk di mana ya? Di sini aja lah. Campur Campur aja campur. Masuk dulu sahabat Lestari. Siapa namanya punten? Asep. Pak Asep ya. Asep ini bakso Asep kalau berkunjung ke Cipondei Reverse Tabing ya. Baksonya di Asep. Kasih dikit aja ya. Baksonya aromanya aja udah harum Bro, asli. Asli Mbak Heno ini penggemar bakso jadi tahu. Nggak usah. Saya nggak begitu suka dengan pedas. Nggak terasa ternyata udah beduk. Ya kita cut dulu sahabat Lestari. Mbak Heno mau bakso. Kalau nggak dikat nanti sahabat minta semua.